tes Halo tes. guys, cek. Halo guys. Nah, mantap nih, udah kedengeran nggak? Udah dong. Aman. Halo Kembali guys, lagi balik lagi. guys, bareng kita berdua nih Banget nih. di podcast apa sih? Apa aja? Boleh. Boleh. Iya. Hari ini Bersama kita mau kali ngapain sih, ini, Jas? Setelah episode 1 yang sudah berlalu. setelah episode 1 yang berlalu, mungkin kita coba memanggil beberapa kawan-kawan kita Ya, untuk di episode 1 kan kita udah bilang ya, kita mau Mm-mm. manggil teman-teman, Nah, tapi mungkin hari ini kita ngomongnya special guest, our first guest. betul, dan kita ngomongnya juga pakai bahasa Makassar ya. Karena Ya, ini gitulah. permintaan dari guest kita lah, dari tamu kita. Oke, guys. Jadi Kembali coba lagi, bahasa guys. Makassar dulu Anjas. Bersama saya Anjas dan my brother. Nama aku Reza Anjay. Itu Anjay, kita pakai Makassar bahasa banget nih. Makassar. Jadi sorry ya guys, ini Bersama mungkin Reza Chandra logatnya tuh atau logatnya tuh bakal campur-campur mungkin karena kita mungkin begitulah. penyesuaian. Kadang terselip-selip jadi ya enjoy aja ya guys. Hari ini kita mau undang siapa sih? Nah, ini tamu spesial banget nih Jos. Nah, tamu Orang pertama yang tuh harus sangat- spesial dong. Iya, orang yang sangat berjasa nih pada zamannya. Yang telah apa ya? Mengorbankan fisik dan mentalnya pada kita nih. Untuk pada saat semua itu. teman-teman di kampus ya. Untuk semua teman-teman di kampus Menyelamatkan angkatan 2014 sipil the one and only Alvin Klepeng. Amartya Nurul Hidayah. Alvin Amartya Nurul Hidayah. Udah Iya, bergabung belum sih Jos? Sebagai apa lagi namanya? Dia dulu koordinator kan? Koordinator angkatan kita. Koordinator. Gimana kalau kita undang aja Jos? Alvinnya udah gabung nggak belum Jos? Belum sih kayaknya. Ini lagi di-share. Coba kita Tapi udah mau masuk kok. call. Jadi untuk sambil nunggu Alvin masuk, jadi Alvin ini adalah seorang koordinator angkatan kita. Yang Yap. kemarin kita sebut kita sempat kuliah di salah satu universitas di Makassar. Hasanuddin. Jadi kami tuh seangkatan punya koordinator lah yang bertanggung jawab. Di tiap angkatan itu ada koordinator yang mengkoordinir angkatannya masing-masing. AKA bisa juga dibilang tumbal lah kalau gitu. Kayak Tumbal. apa mana koordinator angkatannya, Iya sih, mana sebenarnya. koordinator angkatannya gitu. Nah gitu. Kalau ada apa-apa, kalau buat masalah yang kena duluan tuh pasti koordinator. Udah mau masuk nih. Siap-siap Udah. ya. Udah ada nih Alvin nih. Kita harus sambut nih Alvin nih. Menyambut Babang Alvin tuh, mantap. Selamat datang senior kami. Alvin Amartya Nurul Hidayah. Alvin Amartya Nurul Hidayah. Kameranya gimana nih? Sapa-sapa lah, Bre. Iyalah, kameranya dulu lah. Aktifin. Sudah aktif Anjas. Aktif. Oh iya. Dong. Di saya belum kelihatan guys. Jaringan mungkin. Wait ya. Jaringan kali. Oke, udah ada guys. Halo Alvin. Sapa-sapa lah, Bre. Jadi Alvin ini terkenal cool, guys. Iya, cool banget guys. Betul. Coolnya sampai sakulu. Oke, jadi seperti tadi yang Anjas sudah bilang, Alvin adalah seorang koordinator angkatan pada zamannya di tahun 2014. Yaps. Jadi di kampus itu Alvin yang bertanggung jawab atas teman-teman 2014 lah. Sipil. Benar sekali. Koordinir yang mungkin kita bilang cukup keras ya di kampus Anjas. Ya, pada saat itu, kalau dibandingkan sama sekarang mungkin, ya pastilah, Jos. Saya rasa tidak dipungkiri dulu kayak gimana ya. Apalagi mungkin Alvin sendiri yang rasakan pada saat itu menjadi ujung tombak dari angkatan gitu ya. Untuk Alvin deh, momen apa yang paling kau ingat Alvin? Enggak dong, Jos. Kita tanya kabarnya dulu, Jos. Aduh, janganlah. Momen dulu. Kalau saya rasa Alvin ini baik-baik aja. Gimana kabar Alvin kalau gitu? Baik-baik. Baik-baik, alhamdulillah. Lagi di mana Alvin? Alvin di mana Alvin? Di kos. Wih, Ya, sekarang Alvin FYI guys. Sekarang Alvin kerja di salah satu perusahaan yang berhubungan dengan mineral ya, Vin ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dikit lah. Kerja di mana? Penempatannya di mana?
ya nggak usah spesifik, tapi ya setidaknya teman-teman tahu lah, mungkin ada teman-teman kita yang penasaran Alvin sekarang ada di mana sih. Betul. Karena pasti penasaran aja seorang koordinator. Penasaran banget sih. Kabarnya Alvin tuh pasti, aduh gila. Dari Pasti berapa tahun ditanya-tanya ya? di Mungkin mana. dari 2019 Alvin sudah lost contact sama teman-teman yang lain yang sudah mulai kerja. Jadi pasti banyak yang cari Alvin lah. Alvin banyak mungkin kabarnya pasti. Bagaimana sekarang? Sangat dirindukan sih. Betul. The one and only. Dikit dong, Vin. Dong. Kerja di mana sekarang? Oh, sekarang di Sorako. Oh, di Sorako. Di Luwu Timur. Apa tuh? Di Sulsel. Kerja di urusan tambang. PT Vale ya, kalau nggak salah PT Vale ya, Alvin ya. Cuma saya kontraktornya. Oh, di kontraktornya. Ownernya itu PT Vale. Mining ya, lumayan keras berarti culture kerjanya di sana. Atau karena kalau dengar-dengar di tambang tuh lumayan keras aja ya. Ya, katanya sih gitu ya. Boleh sharing lah culture kerja di tambang. Iya, mungkin sebelumnya sharing dulu lah kerjanya ngapain sih sekarang. Kerjaannya apa, dan apa, ngurusin di divisi apa. Boleh lah share dikit ke kita nih, sama teman-teman yang lain. Sekarang jadi saya itu sebenarnya perusahaan kontraktor, cuma supply manpower kayak turut consulting ke PT Vale-nya. Nah, untuk departemennya saya itu di utilities. Utilities itu dia produknya power supply ya? Listrik, maksudnya listrik, darah, air, supply ke pabrik. Nah, kira-kira gitu. Saya sipilnya. Oh, jadi sebagai engineer atau sebagai apa di? Ya, engineer sipil. Merancang dan membangun lah istilahnya. Ya, enggak juga jilah. Sudah berapa lama kerjanya, Alvin? Oh, di tempatnya sekarang 2 tahun mungkin. Ya, masuk 2 tahun. Sudah masuk 2 tahun. 3 tahun. Cuman Alvin sekarang Anjas dia kerja bareng teman-teman juga di sana kan lumayan rame ya. Ada sekitar kalau nggak salah 5-6 orang lah. Teman-teman angkatan yang lain. Ada Husna, ada Asar, Multazam, ada Ojang, Agus ya. Banyak ya di sana. Lumayan. Sering ketemu sama teman-teman juga nggak di sana, Vin? Sering. Jadi sering ngumpul ya? Di sini kan sama anak-anak juga. Oh, ngekosnya sama anak-anak juga berarti. Wih, keren sekali emang ya. Luar biasa. Dengan latar belakang rocknya yang tidak berubah ya dari dulu. Pink Floyd, Led Zeppelin. Masih sering dengarnya itu ya, Vin ya? Ya, enggak berubah. Itu saja. Sama. Jadi dia prinsipnya masih terjaga ini. Kultur budaya-budaya yang dibawa masih sama lah. Sama Alvin. Banyak hal yang berubah enggak sih Alvin dari lingkungan kampus ke lingkungan kerja sekarang? Iya sih, apalagi nih kayaknya kita udah berapa tahun nih. Ini kita kan udah 1 decade kemarin tuh, 1 dekade. Kan udah lumayan tuh dari 2014 ke 2024. Pastilah sebelum di sini juga kita udah ada kerjaan-kerjaan apa. Pasti terasa sekali ya, Vin, perbedaan dari masa-masa kuliah dulu ke sekarang gitu. Saya enggak tahu juga Anjas. Jadi saya tuh hidupnya lempeng-lempeng aja. Terima saja gitu. Mati. Kalau enggak suka. Tapi pasti terasa lah, Vin. Maksudnya kayak dulu nih kita kayak ada goalnya nih. Oh iya, kita tuh harus kayak gini-gini menyelesaikan kuliah. Sekarang kan lebih tidak ada goal, lebih kayak ya bakal berputar gitu-gitu aja terus hidup. Pasti terasa kan kayak. Ya begini-begini sekarang. Tapi kalau goal ya banyak lah goal. Oh, tetap ada goal. Tetap ada goal. Tetap menerapkan individual goals lah. Iya, buat diri sendiri. Sekarang ya kelihatannya begini-begini saja. Tapi ternyata ada goals yang pengen dicapai dari seorang Alvin tuh. Diam-diam menghanyutkan. Nah, boleh di-share enggak goalsnya? Ya, betul. Boleh tuh. Spill dikit lah. 1 atau 2 goals lah. Biar kita tahu goals Alvin ini seperti apa sih. Atau mungkin dari Anjas dulu deh. Punya goals enggak? Goalsnya apa ya? Kayaknya hidup tenang aja sekarang ya. Setelah kerja tuh kayak, oh ternyata emangnya hidup tenang itu
kenapa orang-orang kayak bilang dulu tuh ingin hidupnya tenang, karena emang mungkin dunia dewasa kini tuh sangat chaos ya, kayak sangat unpredictable, kayak macam-macam lah, kayak pengen hidup tenang aja gitu. Apalagi di momen banyak gempuran untuk menikah kayaknya. Tampar sana sini ya. Jadi goalsnya cuma mau tenang saja. Mungkin ya. Depresi kantor mungkin Anjas. Depresi kantor kali ya. Terlalu banyak depresi di kantor. Mungkin lingkungan kerjanya kurang sehat. Ya ada nolah. Mungkin sosok aja gitu. Kalau Alvin, goalsnya apa nih Alvin? Ya, dalam waktu dekat mungkin ya merit juga mungkin itu sih yang penting sih itu. Merit mungkin ya. Merit ya. Dalam waktu dekat. Amin. Udah ada nggak Vin? Sekarang lagi sama siapa nih sekarang? Itulah. Dia untuk teman-teman yang nonton nih, dia terkenal, kita bertiga masih jauh. Dia terkenal baik lah kalau Alvin, tidak sangat suka sama pacaran mungkin. Dia sangat menjaga pandangan sih. Selektif sih anaknya memang. Kalau Alvin menjaga terkenal pandangan. Dari dulu. Dia agak cool ya. Agak cool, dia tuh agak konservatif dari dulu masalah kayak gini-gini tuh ya. Paling tidak image-nya begitu toh. Yang di kulit-kulitnya gitu ya. Iya betul, yang ditampilkan mungkin seperti itu. Sama lah kayak saya sosok Alvin. Ya, paling tidak. 11 sangat sama. 11-12 begitu. 11-20 lah. Image yang dibangun begitu. Image yang dibangun seperti itu. Cuman saya kayaknya kurang membangun image kayaknya ya. Itu apa salahnya Bapak ini? Saya terlambat sadar sebenarnya bahwa personal branding itu penting. Ya. Terlanjur membangun image seorang Ejos itu ya kurang memuaskan buat saya ya sekarang. Nah, Vin, sekarang nih Vin ya, kita kan kemarin tuh bahas Vin, kita tuh ternyata dalam hidup ini banyak hal-hal kecil yang tidak kita sadari, tapi ternyata terjadi setiap hari, menjadi kebiasaan dan merubah hidup kita, Vin. Nah, berhubung dengan Alvin dulu nih pernah jadi koordinator angkatan, bisa sharing sedikit tidak? Dulu tuh kayak gimana jadi koordinator angkatan di teknik Unhas, khususnya mungkin sipil. Yang sering terdengar keras lah buat angkatan-angkatan seperti kita ya. Perasaannya bagaimana sih jadi koordinator, dan kira-kira hal-hal yang terjadi selama kita kuliah, kekerasan yang kita dapat, mungkin bukan keras sih, agak didikan yang kita dapat selama berkuliah itu punya dampak enggak sih ke pekerjaan dunia sekarang lah? Entah itu pekerjaan, entah itu hubungan sosial dengan banyak orang, itu berdampak enggak? Ya, saya kurang sadari betul sebenarnya apakah berdampak secara langsung atau tidak. Tapi yang saya ingat dulu, saya memang kita ya semua dididik betul keras bagaimana caranya bertanggung jawab. Contohnya lah, spill dikit lah. Dulu kita kan udah terlewat nih. Mungkin sekarang udah tidak begitu lagi di kampus karena lebih modern kan. Apa yang mau di-spill ini? Kayak mungkin dulu kita kayak harus menjunjung tinggi solidaritas, tepat waktu. Luar biasa. Disiplin pada kuantitas dan kualitas. Jadi untuk informasi mungkin ya, dulu di kampus itu mungkin di kampus-kampus umum kalau ada kegiatan mungkin secara sukarela lah. Teman-teman kampus yang untuk jadi panitia itu secara sukarela, tidak ada paksaan sama sekali mungkin. Mau aktif atau tidak aktif itu pilihan dari pribadi masing-masing. Cuman kalau di lingkungan kampus kita pada zaman itu ya, pada tahun 2014 sampai kita lulus mungkin, sampai 2019, 2020, culture yang dibawa itu adalah kita dipaksa untuk tetap ikut organisasi, dipaksa aktif dalam berorganisasi, dan walaupun di perkuliahan juga ya, tetap dipaksa juga untuk dituntut juga untuk tetap menjaga nilai atau IPK ya dengan baik. Cuman sebegitu kerasnya di lingkungan organisasi, kita bicara tentang lingkungan organisasi, sebegitu kerasnya di lingkungan organisasi ketika ada teman, entah saya atau Anjas sebagai anggota atau kader
tahun 2014, tingkatan 2014. Nah, di tapi itu menjadi backupan kami itu adalah Alvin. Jadi Alvin, mohon maaf ya, Alvin yang kena dampak psikologi, mungkin fisik juga, karena dia yang dimaki-maki sama steering komite, dan mungkin ada pukulan-pukulan kecil, pukulan-pukulan kasih sayang kalau kita bilang. Ya, jadi mungkin skevo aja nih, Jos sama Alvin. Mungkin teman-teman belum tahu. Jadi dulu kami tuh kalau pada saat itu, kita berbicara pada saat itu ya yang telah terlalui. Nah dulu itu kita misalnya kalau kumpul, misalnya ada rapat tentang mengenai misalnya suatu kegiatan. Nah kita tuh ada target minimal massa. Misalnya tuh minimal kami tuh panitia harus datang sekitar 40 orang. Nah ketika tidak tercapai target itu, misalnya kurang 20 orang. Nah, Alvin ini yang sebagai tameng kayak ditanya, teman-teman yang lain mana? Pokoknya harus terkumpul. Kalau tidak terkumpul ada konsekuensi. Nah, mungkin konsekuensinya pada saat itu mengarah ke fisik. Kayak mungkin kita kayak disuruh push up atau mungkin latihan-latihan pipi sedikit kayak ya adalah sedikit tamparan kasih sayang. Tamparan itu. Dan yang kena pertama itu bukan kami tapi Alvin sebagai koordinator angkatan kami karena dia dianggap tidak mampu untuk mengumpulkan kita dan membuat kita solid gitu. Benar. Nah, hal-hal yang seperti tadi itu, Phil, yang mau kita tanyakan, apakah berpengaruh sama mental saat ini atau sama sekali tidak gitu? Ya pasti ada pengaruhnya. Tapi kalau mengenai saya yang selalu pertama dikena ya masalah urutan gitu. Karena seingatku kena itu selalu teman-temanku di belakang. Maksudnya tidak pernah aja merasa sendiri tuh, selalu jadi teman-temanku backup. Iya sih. Tapi juga ya. Tapi Vin kayaknya cukup mempengaruhi. Tapi sepertinya cukup mempengaruhi mentalmu pada saat itu kan? Ya. Mental kita semua sih kayaknya. Ya jadi kan kita semua sih. Begitu yang harus kita bikin upayakan lampaui. Nah ya maksudnya kayak batasan. Pernah pasti Alvin merasa kalau kayak Alvin tuh tumbal kayak saya ini kan tumbal aja nih di sini kayak ngapain saya datang kayak gitu kayak bodoh yang dilaksanakan ini kayak gitu. Ya pernah lah rasa. Dan saya dulu pikir saya robot ternyata manusia juga tuh. Adalah merasa ya anjing-anjing kalian kaburlah saya. Ya pernah karena saat itu mungkin karena Alvin selalu dipush menjadi orang terdepan bagi kami nih, ya mungkin secara mental bergeser juga pada saat itu. Saya akui aja saya anggota biasa aja mungkin ya kayak teman-teman biasa aja kita kayak ragu datang tidak ya ngapain kalau datang kalau misalnya cuma kita ditampilin misalnya atau di kengkreng atau di push up gitu sampai bodoh sampai kita pingsan bisa sampai 3-4 jam lah kita di istilahnya dalam tanda kutip disiksa. Bisa sampai 3-4 mental secara both mentally and fisik ya. Kita fisik dan mental itu tersiksa sejujurnya pada saat itu. Jadi itu. kalau mulai rapat jam 7 malam, kita mungkin buka rapatnya itu di jam 11. Karena dari jam 7 sampai jam 11 malam, kita harus tunggu teman-teman yang lain buat datang sambil meratapi siksaan-siksaan yang diberikan oleh kanda-kanda tersayang. Pada saat itu ya. Ya, itu kalau rapat, kalau musyawarah beda lagi. Ya, beda lagi ya. Sebelum ganti hari kita buka dulu. Kenapa saya ini Vin menyimpulkan kalau Alvin kayaknya bergeser mentalnya karena pada saat itu memang ada kekosongan saat Alvin tidak datang pada saat itu. Apa sih sebenarnya posisi mentalnya Alvin pada saat itu? Ya, biasalah. Itu sudah terlalu dipush, mungkin pikiran kemana-mana. Sudah mulai menyalahkan yang sebenarnya bukan tempatnya untuk disalahkan. Ya kesalahannya lah saya dulu itu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat juga sebenarnya bukan semata-mata kesalahannya Alvin sih. Kalau kita posisikan diri, kalau kita Anjas, posisikan diri sebagai koordinator dan teman-teman, misalnya kita punya target sangatlah apatis gitu 80 orang, terus yang datang cuma 15 atau 20 orang, yang lain 60 orang tidak datang ya, berarti kesalahan yang 60 orang sebenarnya. Tapi ini
Karena mau Alvin tidak mau, selalu Alvin harus ada di setiap harus ada di kegiatan. situ. Alvin harus ada. Kita bebas. Kita bebas, kita punya pilihan. Pada saat itu kita punya pilihan nih. Kami mau kabur, ya sudah kabur aja gitu. Tidak apa-apa. Tapi Alvin ada tanggung jawab moral sebagai koordinator saat itu, kayak apapun yang terjadi pokoknya harus ada Alvin. Kayak gitu. Jadi tetap kesalahan teman-teman lah. Menurutku. Karena tidak mudah jadi seorang koordinator angkatan. Tidak mudah jadi sekretaris atau bendahara angkatan juga. Di sisi lain kan Alvin tetap punya tandem ya. 2 orang yang lain. Rizkyanto dan Nabilah. Tetap. Cuman memang kesalahan pada itu ya. Pada teman-teman. Alvin mungkin merasa ditinggalkan. Jadi ikut meninggalkan lah. Ya. Agak lupa kita juga. Apa? Ingat itu. Harus. Tapi iya, maksudnya kalau pada saat itu gimana Alvin? Pasti mental mau goyang juga kan? Jadi begitu. Ya. Coba bisa sharing, maksudnya kayak dulu itu kenapa bisa sampai kayak anjing nih orang-orang nih. Sorry ya, maksudnya ya kayak gitu anjing nih orang-orang kayak. Semua bisa salahkan. Saya pergi ke tempat lain, saya merasa nyaman di situ. Ya tinggallah di situ. Saya lupa tanggung jawabku. Itu lumayan. Tapi merasa terbebani juga saat itu tidak, ketika kau hilang gitu? Terbebani lah. Saya ingatlah. Maksudnya Di luar perasaan aku yang tidak saya jalani. Itu kira-kira. Dan mungkin ada perasaan takut juga untuk kembali, Alvin. Pada saat itu. Walaupun pada ujungnya kan, pada akhirnya kan kau kembali lagi ke teman-teman. Bukan enggak takut gak dipukul. Enggak pernah aja takut dipukul. Takut ya rasa lagi itu perasaanku yang kemarin tuh. Waktu ku perasaan depresi. Kira-kira itu. Memang kita penuh tekanan sih kayaknya. Kalau kita review kembali masa-masa itu penuh tekanan. Karena kuliah enggak sampai kita. Karena hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun kita menjalani prosedur yang sama sebenarnya. 3 tahun. Ya. 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih kayaknya ya. Iya, 2 tahun lebih. Kita merasakan tantangan yang luar biasa, cukup challenging lah. Challenging banget sih, soalnya di situ memang mental kita tiap hari di pressure, kayak sampai mungkin kita menjadi orang yang menipu daya satu sama lain. Betul. Pernah sih pasti kita saling menipu. Misalnya nih kita disuruh datang jam 5, datang 50 orang. Kita kan maksimal, kita tahu kemampuan kita tuh tidak hal yang tidak mungkin tuh. Masa real kita itu hanya 30 mungkin. Ya sudah pasti ini bakal dievaluasi, bakal kayak ada ya tampiling lagi mungkin bahasa ininya, atau dikengkreng lagi sampai bodoh. Sampai kita merasa kayak sudahlah, chat siapa aja bilang tolong ya chat saya, bilang saya sekarang dipanggil sama nenek atau antar nenek ke bandar. Cuman saya memang jarang pakai alasan-alasan seperti itu karena memang tidak ada keluarga di Makassar. Tapi kalau lari, langsung lari. Tanpa alasan. Pokoknya hilang sehilang-hilangnya. Tidak balas chat. Mode pesawat. Ya bodoh lah. Nanti besok terserah anak-anak mau maki-maki saya. Bilang, kau itu bodoh. Terserah. Tapi memang dulu tampiling itu makanan sehari-hari kayaknya. Betul. Alvin juga sempat keluar darah dari telinga kalau nggak salah. Nggak sampai keluar darah. Ya. Bocor memang. Bocor. Telinga kanan ya? Telinga kanan. Jadi hari itu dia itu baru pulang dari pelarian Alvin ya? Enggak. Pada saat itu kayaknya iya. Agak lupa. Tapi saya ingat ya, Jos, kau itu hari berdiri. Bukan, saya itu hari yang cuman seorang diri duduk. Oh, seorang diri duduk. Oke. Masih mungkin keren. Teman-teman ditanya masalah siapa yang masih anggap Alvin sebagai koordinator, itu tetap duduk. Yang lain yang tidak anggap Alvin sebagai koordinator itu harus berdiri. Satu-satunya orang di situ yang duduk cuma saya. Iya, Jos. Tapi saya tahu ya anak bingung itu, kebingungan itu hari. Sebenarnya iya, guys. Sebenarnya itu kayak bingung dan takut. Itu kita serba salah karena ini mungkin hal psikologi ini yang ternyata saat ini kita sadari, ternyata di saat pressure itu memang kita bingung menentukan pilihan, dan mungkin sekarang kita saat menemukan hal yang sama lagi, kita tuh lebih kayak bisa bold nih,
pilihan kita kayak kayak begini saja. Dulu saya kayaknya pernah kayak gitu, aman kok kayak gitu. Ya, Atau menurut kalian, kalau menurut saya berpengaruh soalnya. Kalau menurut saya personal, kalau kita ambil dari contoh kasusnya Alvin tadi pada saat baru kembali dari pelariannya, baru datang lagi di musyawarah saat itu, dan teman-teman kan sempat ditanya pada saat itu, ditanya siapa yang masih anggap Alvin koordinator tetap duduk, yang tidak anggap Alvin sebagai koordinator silakan berdiri. Nah pada saat itu teman-teman yang lain berdiri. Mungkin kalau gambaran psikologinya ya, kalau gambaran psikologi yang bisa kita ambil dari situ, teman-teman antara takut mengambil resiko atau menghindari resiko. Iya. Daripada dia duduk mendukung Alvin, mending dia berdiri, tidak kena apa-apa, karena di situ yang masih yang dikatakan senior, yang masih anggap Alvin sebagai koordinator bakalan hancur, bakalan ada konsekuensi yang didapatkan. Ya. Makanya mungkin teman-teman pilih ke situ. Nah, dampaknya sekarang ke personal ya, secara personal ke saya pribadi adalah ketika diberikan tantangan, ya saya tetap akan coba. Ya. Seberat apapun tantangannya, apapun konsekuensinya, saya akan pilih tantangan. Tapi berdasarkan insting juga, feeling engineer juga. Jadi ketika ada kerjaan yang mungkin cukup menantang, yang orang lain mungkin tidak berani ambil resiko di situ, ya saya tetap ambil lah. Seperti itu mungkin. Ya, lebih tegas untuk mengambil pilihan soal sebenarnya. Saat itu mungkin kita memilih untuk mengikuti yang terbanyak karena kita rasa apapun sudahlah, apapun yang terjadi yang penting sama-sama aja, daripada kita kayak sendiri, walaupun benerin sendiri tapi meragukan. Jadi kayak saat itu kita memilih untuk rame-rame aja, ya. Apapun ya mati bareng lah kita kayak gitu. Dan menghindari masalah sih sebenarnya. Nah, gitu. Cuman memang pada saat itu saya dapat konsekuensi yang lumayan cukup berat ya. Gara-gara masalah itu ya konsekuensinya luar biasa. Mungkin pipi ini tidak ada gambarnya lagi. Tidak bisa digambarkan lah bentuk pipi ini seperti apa mungkin. Bahkan di situ Alvin kan kalau tidak salah di situ Alvin pecah gendang telinga ya. Situ pecah telinga. Sebenarnya bukan itu hari saya baru datang lagi. Sudah beberapa hari cuma nggak tahu kenapa dibahas lagi. Di situ baru ada eksekusi lah. Nah, pada saat itu Alvin malam-malam sebelumnya lah tiap hari disinggung dibahas lagi. Tapi pada saat ini Vin, kalau misalnya di kerjaan kan sekarang kerjaan di tambang, pasti banyak cowok, lebih pressure-nya lebih besar gitu kan. Terasa tidak kayak dulu nih sudah kecil, ini dulu aja kayak lebih besar daripada ini. Saya pernah hadapi kok. Sekarang kayak pernah nggak tidak merasa kayak dulu ini ada ngaruh lah istilahnya, kayak dulu nih kayak ditampilin tiap hari, dikengkeng tiap hari, mental pada saat itu hampir rusak tiap hari. Mental enggak sih. Kalau mental ya, kalau masalah besar ya enggak sebegitu berpengaruh kalau sekarang. Ya saya cuma tidak berpengaruh pada kerjaan gitu. Enggak. Misalnya ke mental juga enggak terlalu. Pekerjaan saat ini bisa dibilang lebih mudah lah daripada hari-hari yang kita lalui kemarin-kemarin. Ya, kira-kira. Jadi mungkin memang dampaknya lumayan lah karena kita terbiasa dengan pressure yang luar biasa dari lingkungan kampus, terus kita beranjak ke lingkungan kerja. Jadi pressure-nya sudah tidak terlalu nampak lah. Karena kita sudah terbiasa kan dengan pressure. Mungkin satu-satunya sekarang pressure yang ku dapat ketika harus presentasi sesuatu yang tidak saya kuasai. Ya sisa itu. Nah, kita semuanya kayak survive dengan hal itu mungkin. Ya, cuma kan sudah mulai terbiasa lah. Hal seperti itu. Karena memang kita dari dulu tidak diajar untuk melakukan presentasi dengan baik kayaknya. Nah itu salahnya kita sih kayaknya guys ya. Ya mungkin kita cuma datang meramaikan dan mungkin cuma berani ambil konsekuensi ditampilin dulu. Kayaknya tidak belajar akademik dengan baik. Kurang persiapan ya kira-kira. Iya betul. Karena memang bisa diakui ya Anjas, bisa diakui dari segi akademik kita kurang ya. sangat kurang sejujurnya ya. Dari segi akademik kalau kita mau jujur-jujuran nih emang kita sangatlah kalau dibanding dengan teman-teman yang cukup aktif di akademik.
Ya, cuman masalah pengetahuan umum bolehlah kita masih bolehlah diadu lah. Dan kalau untuk urusan akademik kayaknya kita lebih banyak atur strategi supaya tugas selesai tanpa dikerjakan. Itulah kira-kira kurangnya kemarin kalau saya pandanganku, yang saya telan mentah-mentah ajaran dari, saya tidak tahu ajaran dari mana ya, agak lupa juga, yang katanya dunia kerja nantinya yang dari perkuliahan itu hanya sedikit yang kita dapat, yang banyak itu nanti di lapangan. Mungkin untuk saya itu cukup keliru. Ya, cukup keliru menurutku. Sama persis, karena toh ternyata apa yang kita pelajari di dalam kelas itu sangat berpengaruh dengan pekerjaan sekarang. Mulai dari cara desain, tanggapi yang salah atau bagaimana, karena dengan statement seperti itu ya menurut saya tanpa beban tinggalkan kuliah. Meskipun sedikit mestinya saya tetap masuk kuliah, kira-kira begitu. Karena pada saat itu kita termakan dengan omongan bahwasanya apa yang kita dapat di bangku kuliah di dalam kelas itu tidak semua terpakai, bahkan banyak tidak terpakai katanya dulu. Toh untuk sekarang saya rasa kita semua merasakan bahwa dunia kerja itu butuh intelijensi yang bagus, dan memang apa yang kita pelajari di dalam kelas ini sangat berpengaruh lah dalam dunia kerja. Terpakai lah, hampir semua terpakai sih memang, tapi mungkin jujur ya, kalau misalnya sekarang nih saya merasa sangatlah berdampak. Yang dulu nih kita dianggap tampil, dikena pressure setiap hari. Sekarang saya kayak kalau lebih lihat masalah tuh yang kayak gini, kayak menghadapi orang-orang tuh setidaknya ada ada bahan ketika untuk berhadapan dengan sosial gitu. Jadi kayak sebaiknya kita melihat psikologinya dulu. Kita kan kayak melihat psikologi senior, melihat psikologi teman-teman, melihat psikologi junior. Jadi sekarang kayak bisa dipakai gitu guys. Jadi kayak ketika menghadapi orang yang kayak gini, harusnya saya menjadi orang yang seperti ini. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang menurut saya justru merubah hidup atau memberikan perubahan lah kepada saya. Jadi kayak saya dulu yang kayak bodo amat sama lingkungan sekitar, sekarang kayak lebih memperhatikan kayak mungkin karena mekanisme pertahanan diri juga ya. Jadi kayak jadi kalau ketemu orang yang kayak gini di kampus itu harus menghadapinya dengan yang kayak gini. Kalau saya kayak gitu misalnya guys. Berpengaruh sama lingkungan sosial berarti ya? Ya. Tapi Alvin, kalau sekarang nih misalnya dulu tuh pernah tidak kayak menyesal sekali jadi koordinator angkatan? Kenapa ya saya bodoh sekali dulu mau jadi koordinator angkatan? Pernah ada penyesalan itu enggak? Dari ekspresiku? Dari ekspresi ada. Karena memang cukup berpengaruh kayaknya ya. Sebagai koordinator itu mempengaruhi mulai dari kita lambat kuliah. Iya sih guys. Ternyata ada jurnalnya guys. Jadi ada salah satu jurnal saya pernah baca nih. Kamu saya koreksi kalau misalnya salah. Dia tuh ternyata 80% orang itu stres akibat senior di kampus. 80% orang. 80%. Stres. Sampai kayak dia tuh ada sampai menurut Badan Kesehatan Mental Indonesia nih tahun 2020 itu sampai orang-orang mahasiswa itu ada gangguan tidur sebesar 44,7%, yaitu insomnia dan kesulitan tidur akibat masalah kampus. Masalah kampus itu benar, tapi kan itu berdasarkan data kampus yang adem ayem ya lingkungannya. tidak survei berdasarkan kampus yang lingkungannya cukup. Tapi saya rasa kalian pasti merasakan ini, kayak kita tuh kayak betul-betul cemas tiap hari tuh, kayak pada saat kalau misalnya sedikit ya, kita tuh dulu kan ada musyawarah mahasiswa tuh. Musyawarah mahasiswa ya kayak sebenarnya dari informasi ya. Musyawarah mahasiswa itu kan kita laksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan kayaknya. 2 bulan. Kita musyawarah kan guys, 2 bulan. 2 bulan setiap hari dan setiap hari. Setiap hari membahas satu kata sesuai KBBI.
bahas ADART kampus nih. Ya ini, maaf pimpinan, menurut KBBI seperti ini. Permasalahan KBBI sampai sedetail itu. Nah, itulah makanya jadi ya. Dan tiap hari itu, dan FYI ya guys, itu tiap hari itu kita harus ditanya berapa orang masamu Alvin, berapa orang teman-teman yang datang hadir. Misalnya 30 orang kak. Kalau misalnya dan kita 20 orang, pasti kurang dari target. Pasti kurang dari target. Nah itu ternyata memicu kecemasan terhadap kita. Kita tuh sampai tiap hari, aduh, datang lagi sebentar malam, aduh, itu yang kayak, ya, jadi aduh, jadi beban juga. Bayangin aja 2 bulan tiap hari kita musyawarah sampai pagi bahas hal-hal yang itu saja. Misalnya nih kayak ini le mineral, oh ternyata maaf pimpinan, le mineral itu di KBBI L-nya ini kurang, tidak sesuai. Bayangkan guys, betapa bodohnya kita saat itu. Itu satu hari ya, bahas itu. Metode itu sekarang dipakai ya bodoh lah. Oh ya betul. Terpakai sih ilmunya. Basicnya kita karena diperhatikan redaksi kata misalnya, tapi kan nggak segitunya kalau untuk bisnis sekarang mau kita. Tapi sangatlah membangun karakter kita sebenarnya. Membangun karakter kritis ya, sebagai orang yang kritis ya, mempertanyakan. Kalau dari POV kita nih, tapi ya ada sisi positif mungkin, tapi dengan kekerasan yang cukup berdampak sama psikologi dan fisik ya. Karena ada beberapa teman-teman yang struktur wajahnya memang sudah agak berubah. Iya, karena kayak saya ini sisi kanan sudah agak turun, sisi kiri kawan-kawan. Dan contoh juga Alvin sempat bocor telinga kanan atau kiri, saya lupa. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu kayaknya mungkin banyak minusnya juga lah. Sistem-sistemnya. Nah, biasa lah. Kesalahan SOP prosedur biasa terjadi di mana-mana. Tapi ingat itu hari senior tanggung jawab, dia tawari untuk rumah sakit. Cuma saya yang tidak mau ke rumah sakit. Nah, cuman kalau saya kan ini kan karena benturan bertubi-tubi. Jadi dia agak turun nih, posisi bibir bawah, bibir sebelah kanan ini agak tidak simetris. Ini karena benturan bertubi-tubi. Selama 2 tahun, 3 tahun kita dapatkan sumbatan pembuluh darah yang sampai gejala stroke ringan. Selama 2 tahun saya dapatkan hantaman di sebelah sini, itu membuat struktur wajah tidak lagi sempurna. Jadi itu. Tapi jujur guys, cerita yang ku dengar kan hantamannya senior-senior yang dulu lebih keras. Ya betul. Katanya. Itu cuma berapa persen. Upayakanlah sesuaikan sama kursinya kita. Mungkin kadang kali kelewatan ya kesalahan prosedur mungkin. Paling tidak ya tujuannya kan mendidik kita sampai bagaimana kita sekarang. Yang minusnya ya itulah. Tapi dengan ini ya, maksudnya saya mau tanya satu hal. Dengan segala pencapaian yang kita capai saat ini, lumayan lah, kita bersyukur atas apa yang sudah dicapai saat ini, kita bersyukur atas semua berkah yang kita dapat sampai kita ada di posisi saat ini. Kira-kira bagus nggak sih apa yang kita lewati pada saat masa kuliah itu untuk diterapkan lagi? Kan kita tidak menutup kemungkinan apa yang kita lalui pada saat kuliah di 2014 sampai kita sarjana itu bakalan mempengaruhi kita apa yang kita dapatkan sekarang. Itu kan tidak menutup kemungkinan ya. Dengan sistem yang diterapkan oleh senior-senior, oleh organisasi, dan kita berdiri saat ini di posisi yang sekarang kita dapat, dan menurut saya kita luar biasa lah. Anjas orang negara, Alvin di tambang, dan saya juga bersyukur atas apa yang saya dapatkan. Kira-kira metode seperti itu menurut kalian bagus nggak? Dengan apa yang kita sudah lalui, itu berpengaruh signifikan nggak? Dan bisa diterapkan nggak sama teman-teman yang saat ini baru menempuh jalur kuliah? Saya tidak tahu juga kalau untuk kondisi sekarang, saya tidak tahu bagaimana anak-anak sekarang ketika kita metode seperti bagaimana mereka reaksinya. Cuma untuk kalau untuk kita di yang pada akhirnya sekarang kita
jalani sekarang ya mungkin yang sampai sekarang kita masih sering silaturahmi, sering kumpul. Masih minggu lalu saya sama Ejos terus, sama Nana tiap hari kalau saya ke Makassar. Ya mungkin pengaruhnya dari proses yang selama dulu itu jalani, mungkin itu. Ada ikatan emosional ya. Pastilah, tapi paling tidak seingatku saya ada di sini. Saya dipanggil sama teman sipil 2014. Saya dicarikan pekerjaan di sini juga, teman-teman yang lain juga saling support, teman-teman mungkin Ejos juga kadang kerja sama teman-teman sipil yang lain. Nah itulah, ya harapannya juga saya ke depan begitu. Kita selalu berkolaborasi sama-sama, ada kerjaan mungkin di sini, kalau misal pekerjaan atau hal lain lah kita kolaborasinya. Ya mungkin pengaruhnya dari itu. Betul. Kalau saya juga berpikiran sepakat sih sama Alvin. Kita punya pengaruh sangat berpengaruh terhadap solidaritas teman-teman sipil 2014. Walaupun mungkin saya akui bahwa tidak semua bisa dirangkul saat ini. Tidak semua juga membuka pintu lebar-lebar untuk dirangkul saat ini. Bahkan mungkin ada teman-teman sudah mulai tertutup. Teman-teman yang lain ada yang sibuk sama perannya masing-masing. Cuman satu hal bahwasanya kita ada di sini karena proses yang sudah kita lalui itu tadi. Ya. Proses yang cukup berat buat kita semua. Ya betul guys. Sehingga kita ada di sini. Kadang saya punya pemikiran kayak saya pasti ada di titik ini karena hal-hal yang sudah saya lalui sampai saya bisa ada di titik seperti inilah. Nah itu maksudnya apa sebab akibat lah. Jadi kita kayak akibatnya ini ya karena ada sebabnya pada saat dulu mungkin. Nah mungkin jadi, kalau saya pada saat kuliah tidak dipaksa oleh senior, tidak ada paksaan dari organisasi untuk ikut semua kegiatan, belajar sama-sama, organisasi, belajar sama-sama tiap hari. Mungkin saya tidak akan jadi orang yang seperti sekarang lah. Yang sekarang betul. Mungkin saya jadi orang yang lebih tertutup atau mungkin jadi orang yang terpengaruh dengan bisa kita bilang drugs dan lain-lain. Mungkin ya tidak menutup kemungkinan karena pada zaman SMA ke kuliah itu merupakan fase yang luar biasa menurut saya. Karena SMA cukup rebel lah. Kita pada SMA cukup rebel karena masih cukup muda. Kemudian kita berangkat ke kampus dididik sangat luar biasa sehingga membuat pola pikir baru lah. Seperti gelas kosong yang belum ada isi, kita diisi terus sama senior-senior. Sampai tumpah, meluber-luber. Sampai tumpah-tumpah. Jadi ideologi lama yang kita bawa dari SMA itu semua tumpah keluar dan diisi dengan ideologi baru menurut saya. Jadi untuk relevan atau tidak saya masih bingung sih. Sebenarnya kayak saya masih harap hal-hal tersebut ada karena cukup berpengaruh signifikan terhadap mental pekerjaan saya saat ini. Seperti itu mungkin. Karena untuk keputusan itu tidak mudah, cukup berat ya. Untuk handle beberapa orang yang mungkin bisa dibilang jadi perpanjangan tangan kita di luar sana. Untuk handle orang-orang itu kita butuh mental yang luar biasa menurutku. Dan mental itu dibangun dari kampus. Kalau saya mungkin yang terasa sekali itu mungkin ya yang sekarang mungkin dibilang solidaritas ya. Jadi kita misalnya kayak kemana aja nih. Misalnya kalau kita tahu ada Alvin di sana, panggil aja ngumpul kayak walaupun hal bodoh yang dibahas kayak ayo udah ngumpul aja hal bodoh yang dibahas kayak atau misalnya ke Makassar nih. Oh ada anak-anak di sini, kumpul kayak gitu. Dan mungkin tidak semua orang nih rasakan hal yang sama gitu. Mungkin kayak kalau kita tidak mengikuti proses itu kita menjadi orang yang apatis dan kayak terserah lah Alvin mau bikin apa saya mau bikin apa kan dunia saya. Tapi kan setahu ini kita nih misalnya ada Ejos ada Alvin ayo deh nimbrung kapan lagi kayak reuni bahas hal bodoh gitu. Dan kita sekarang punya koordinator baru kan, Andi Nur Kolbi. Iya. Di mana-mana ada Abi sebagai koordinator ganti. Diserahkan sudah terimakan. Karena sudah sepantasnya Abi yang terjadi di Makassar dia yang handle guys sekarang.
Ya betulan sih semua. Kalau ke Makassar pasti yang ditelepon, Bi, di mana Bi? Tidak perlu kau telepon, kau hanya cukup kasih tahu bahwasanya kau di Makassar. Dia yang Abi telepon, yang datang. dia pasti datang. Cuman mungkin dia sekarang lagi sibuk-sibuknya guys. Masih ada banyak kegiatan. Cuman nanti kita bakalan undang koordinator baru kita itu di episode yang kesekian lah. Tetap pasti harus diundang dia. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Kita di lingkungan kampus yang penuh energi lah. Dan pasti yang lain juga merasakan hal yang sama. Seperti yang Alvin bilang tadi, semua pasti kena, bukan cuma Alvin. Semua kena. Semua kena hantaman, semua kena capek. Capek sekali. Kalau capek pasti capek sih. Cuman ya kalau menurut informasi atau berita-berita yang masuk sekarang cukup bergeser. Ya, ideologi yang dipakai sudah tidak, bukan ideologi lama. Tidak sama lagi seperti dulu. Namun mungkin hal itu yang paling tepat kayaknya mungkin untuk sekarang mungkin, karena secara kondisi mungkin anak-anak zaman sekarang, anak-anak ya tua sekali ya, maksudnya adik-adik zaman sekarang itu kayak tidak bisa mungkin dipaksakan dengan kultur yang lama ataupun mungkin budaya-budaya lama, karena secara mental mungkin mereka dibesarkan dengan budaya yang sudah lumayan berkembang. Jadi kayak mungkin tidak bisa dipaksakan hal-hal yang kayak dulu lagi gitu. Cuman kalau mau kita ambil sisi positifnya ya, untuk sekarang kan kalau misal di lingkungan kampus itu tidak ada paksaan untuk mengikuti organisasi ya, kita, kalau saya pribadi ya menyarankan untuk aktif dalam berorganisasi, karena memang saya rasakan hal-hal penting lah di dalamnya. Walaupun banyak hal yang melenceng juga sih sebenarnya. Ada beberapa oknum dan status keanggotaan organisasi untuk hal-hal lain. Seperti itu mungkin. Cuman ya kita sebagai mahasiswa tetap aktif dalam akademik, itu sudah pasti, karena tujuan kita cuma satu, datang ke kampus ya untuk kuliah, selesaikan kuliah, untuk dapat pendidikan yang layak dan dapat gelar sarjana. Dan di samping itu kita juga harus tetap ikut dalam berorganisasi, karena lingkungan sosial itu penting menurutku. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi Alvin ini kedepannya mau bagaimana sih rencana ke depan atau harapannya buat teman-teman di 2014? Ya, kalau untuk teman-teman ya semoga selalu bisa kumpul, selalu komunikasi, silaturahmi, supaya akan selalu kolaborasi antar kita. Kerjaan pasing-pasing lah, dari kontraktor, mesti juga suyu dan lain-lain. Betul. Semoga ya rezekinya juga, kerjaannya makin mantap, yang berkarir makin mantap. Itulah sesuai cita-citanya Komandan Wahyu. sebagai seorang koordinator mungkin, sebelum pertanyaan terakhir ya, sebagai seorang koordinator yang kita agung-agungkan, yang kita sangat, sosok Alvin ini sangat luar biasa lah dalam kehidupan kita. Kira-kira tahun ini untuk dekade plus 1 ada enggak acara yang mau dibentuk sama koordinator? Kan pasti ini keputusannya dari koordinator apakah mau bentuk atau tidak. Ada perkumpulan kah guys? Ya, kalau saya harapannya selalu ada. Selalu kamu ada. Ya, cuma kebiasaannya saya lihat tombak dulu tuh. Begitu gombak, ada gitu. Asik. Harapannya ada sih. Harapannya ada sih pasti. Karena beberapa tahun terakhir kita selalu kumpul ya. Sampai tahun terakhir tahun kemarin kita buat acara kalau nggak salah. Ya benar. Dan Anjas datang ada konsepnya. Saya nggak tahu tahun ini. Kan semestinya tahun ini dekadenya portal. Ya, tahun lalu kan dekade yang 14. 2014. Saya nggak tahu apa kita pakai dekade lagi atau bagaimana. Bagusnya ada. Cuman saran agar supaya Anjas datang bukan H+1.
Itu juga. Itu dia yang penting tuh. Tapi lebih bagus lah datang ke +1 daripada dia datang sama sekali. Nah, itu saya ada kepentingan mendesak. Oh gitu. Tapi saya yang susun rundown acara, yang buat gamesnya lebih menarik. Dan nyatanya hal tersebut menarik lah buat teman-teman. Ya pasti menarik lah. Maksudnya ketika kita dulu sama-sama, kita terus dulu tuh menjadi mungkin rumah kedua bagi masing-masing kan. Kayak kemana-mana tuh makan, ayo makan, gas. Ke Malino karena gabut pun, ayo gas. Hal-hal seperti itu pasti dirindukan sih, kayak apa ngapain ke Malino cuma makan Indomie, kita 40 sampai 60 kilo jalan terus pulang lagi, tiba-tiba pas pulang motor hilang. Anjir. Bangsa. Pulang motor hilang. Aduh, itu kan hal-hal yang dirindukan sih, karena kayak susah mungkin mencari teman-teman yang kayak ketika dulu tuh bisa diajak ayo gas, ayo, dan mesti bilang ayo gas. Karena lingkungan kantor sekarang cukup berbeda ya. Beda. Iya sih, sekarang beda. Mungkin orang sibuk ya. Kita memang hanya sebatas teman kerja saja, bukan mungkin selalu ngumpul ya, beda lah, tetap beda. Ada batasannya. Kalau sekarang kan kalau kayak ngumpul apa aja dibahas, kayak kok tahu kayak gini, hal-hal bodoh aja sebenarnya, kayak aduh, rindu masa-masa itulah, masa-masa konyol. Nah, Alvin, masa-masa terakhir sebelum kita tutup, ya kedua lah, part 2 nanti kita undang di part 2 rencana menikah. Karena kita semua ini sudah berumur ya, dan kita berdua memang belum menikah. Rencana Alvin untuk menikah lah seperti apa? Bagaimana harapannya ke depannya menikah? Tahun berapa menikahnya? Sosok yang seperti apa yang didamba-dambakan seorang Alvin? Karena dia salah satu lelaki paling tampan. Iya, paling tampan pada zamannya. Alvin Rahardian. Ya, kalau sosok Pak Ejos tahu lah. Dengar lah minggu lalu ceritaku bagaimana. Betul. Tapi kalau persoalan kapan, ya saya kan cuma berdoa dan berusaha. Putusan kan dari atas. Jadi ya itu mami, saya tunggu petunjuk saja dari atas kapan kira-kira bisa. Tapi mental siap. Sempurnakan agama. Toh? Masya Allah. Insya Allah. Kalau bicara kesiapan mental kayaknya tidak pernah siap, tapi coba saja. Luar biasa kebijaksanaannya. Jadi saya saja juga minta juga doanya teman-teman dengan segala kerendahan hati, menjadi. Nah, karena kan Alvin sosok yang luar biasa di kampus, sosok yang lumayan inilah di kalangan ciwi-ciwi, tapi kan memang Alvin tidak mudah untuk menaruh hati pada seorang wanita. Jadi kira-kira sosok yang seperti apa yang Alvin inginkan? Yang Bapak Koordinator inginkan, sosok seperti apalah, wanita seperti apa? Kriterianya? Ya, saya dari dulu kriteriaku cuma 2. Tobrut. Sorry. Oops. Cuma 2 kriterianya, Tobrut dan pertama bisa bikin kesannya, yang kedua bisa diajak ngobrol. Nah, itu sangatlah penting sih. Ya, buat teman-teman yang mau coba dapatkan hatinya Alvin ya harus bisa buat sange. Oke, mungkin segitu dulu Anjas, Alvin. Siap. Untuk hari ini semoga kita tetap terima kasih waktunya, Alvin. Sorry agak lembaran. Ketemu lagi dan mungkin kita bisa undang lagi Alvin kalau sudah nikah. Kita bisa undang Alvin lagi kalau sudah nikah toh? Bisa. Gitu. Nah, terakhir nih Vin. Kita nanti kalau misalnya kan kita podcastnya podcast apa sih ini? Nanti kalau misalnya kami bilang podcast apa sih, Alvin bilang apa aja boleh. Bisa ya? Boleh. Buat closingan. Oke, teman-teman. Jadi semoga Alvin sehat-sehat terus dan karirnya lancar. Teman yang lain juga. Semoga karirnya lebih baik lagi. Semoga kita bisa kerjasama dalam satu kondisi. Saling melihat satu sama lain, saling membackup. Betul. Dan
Buat teman-teman semua siap-siap buat diundang di part berikutnya. Sampai ketemu di podcast. Apa sih? Apa aja boleh. Oh, siap. Thank you guys. Thank you.